Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, 2 hari Kamirnya tidak terbit karena apa? Karena saya pergi ke Jogja, kemudian ke Solo menengok orang tua, dan rupanya orang tua baru sakit. Saya selalu teringat setiap hari mencoba berlatih main hula hoop, sehingga ketika kemarin 3 hari di luar kota rindu main hula hoop ini, tetapi tidak pernah bisa. Selalu mencoba tetapi tidak pernah bisa. Malah sekali lagi ketika saya putar-putar, ternyata apa? Ternyata malah keseleo pinggang saya. Saya melihat anak-anak itu kalau main hula hoop cepat sekali, lincah sekali, bahkan bisa lama, mereka bisa langsing nanti. Tetapi saya yang ingin langsing dengan hula hoop ini ternyata malah keseleo pinggang saya, keseleo semuanya, badan sakit semua. Terasa kalau tidur mau bangun menjadi ceneneng. Aduh, saya tergerak oleh anak-anak itu. Melihat anak kecil lincah, bahkan anak yang ada agak sedikit gembrot tetapi juga lincah, maka saya juga kepingin main hula hoop ini supaya saya langsing, tetapi tidak pernah bisa. Inspirasinya adalah tergerak oleh ketertarikan saya pada anak-anak yang main senam hula hoop. Bahkan ibu-ibu yang juga main senam hula hoop, saya coba pelajari dari YouTube supaya saya bisa main hula hoop ini dan semakin langsing diharapkan. Tetapi kok ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Saudara-saudari yang terkasih, ketertarikan itu selalu karena melihat orang lain, karena tergerak, karena mengalami hal-hal yang membuat saya menjadikan penasaran, ingin tahu, ingin merasakan, dan akhirnya mengalami kesulitan-kesulitan sampai keseleo di pinggangnya. Nah, maaf saya mengambil buku Injil hari ini. Walaupun terlambat renungannya, saya bacakan bagaimana Yesus juga tergerak oleh belas kasihan ketika Yesus kemudian memanggil 12 muridnya. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah dan ibadat dan mewartakan kerajaan Allah atau kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah Yesus hatinya oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba-domba tanpa gembala. Maka Yesus mengatakan kepada mereka, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja kurang. Maka mintalah Tuhan yang empunya tuaian itu untuk mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya, memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan pergilah, wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Saudara-saudari yang terkasih, minta dan kemudian semua itu karena tergerak oleh belas kasihan. Yesus melihat banyak orang yang mengikuti dia, kelaparan, kecapean, mengantuk, tetapi mereka seperti domba tanpa gembala. Mereka tidak jelas mau kemana. Keselamatan hidup orang itu sangat menentukan.
Saudara-saudari yang terkasih, saya beberapa saat yang lalu ditelepon oleh ponakan saya untuk pulang, atau paling enggak ditanyakan oleh ibu saya atau nenek dari keponakan tadi. Memang usianya sudah 80 tahun ibu saya. Saya tidak diberitahu apa-apa. Beberapa saat kemudian, itu sudah beberapa hari karena saya merasa tidak urgent, saya tidak pulang. Tapi kemudian akhirnya saya pulang juga dan saya melihat ternyata ibu saya memang sakit, jalan kaki semakin parah. Jalannya seperti robot. Jadi seperti tidak melangkah tetapi diseret kanan kiri. Tetapi tangannya masih bisa bergoyang. Artinya masih bisa mengimbangi gerakan. Sementara kakak saya sendiri yang selalu menjaga ibu saya itu sudah gejala stroke 2 kali. Malah saya lihat dia jalannya sudah pincang seperti gareng itu. Dan tangannya juga sudah yang kiri tidak bisa digerakkan atau agak kaki kirinya juga itu sudah seperti pincang seperti itu. Sudah tidak boleh naik motor. Kalau naik sepeda masih bisa, tetapi turunnya biasanya jatuh karena kakinya tidak bisa nyengkah atau tidak bisa menginjak bumi dengan seimbang. Maka berkali-kali sepeda jatuh, kemudian sudah tidak sepedaan lagi dan jalannya hanya kurang lebih tidak sungguh-sungguh lurus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya melihat dua-duanya seperti robot. Lalu siapa yang harus merawat mereka? Kalau kakak saya memang ada keluarganya, lalu ibu saya bagaimana? Yang merawat kakak saya karena dia anak kandungnya. Tetapi apakah dia kemudian juga bisa full karena seperti mengantar ke dokter, kemudian menunggui di sana kan harus cekatan, sementara kakak saya sudah sedikit loyo, kadang-kadang tidak bisa menangkap dengan baik komunikasi, dan itu yang kemudian membuat saya merasa kok saya jadi romo, ibu saya malah mengalami seperti ini, tidak ada yang merawat. Saya sendiri walaupun kadang-kadang sakit tetapi masih oke. Lalu saudara-saudari, saya punya pikiran, mungkin saya bawa ke pastoran di mana saya bertugas 1-2 bulan untuk penyembuhan. Dan saya sudah kontak, kebetulan di belakang pastoran itu ada rumah sakit yang dikelola oleh suster-suster PBHK. Nah, BPJS-nya ternyata saya telepon direkturnya rumah sakit, masih bisa diaktifkan walaupun dari Jogja, dari Bantul, tetapi beliau, ibu saya itu karena jalan, maka kemudian sedang berada di Pemalang begini, dia harus berobat. Dan kemudian akhirnya memang saya rencana nanti akan mengolah atau memohon advice, nasihat-nasihat dokter yang ada di sini. Ibu saya jalan kaki sudah loyo, artinya sudah tidak bisa melangkah, mungkin hanya 5 cm, 10 cm diseretnya, artinya dia lama sekali kalau jalan, dan itu tidak pernah diterapi karena tidak ada yang ngantar di rumah sakit. Ketika diantar ke rujukan pertama BPJS, itu juga tentu saja puskesmasnya hanya mengatakan kasih vitamin, ibu baik, tetapi kondisinya semakin tidak baik dalam hal berjalan. Membaca tanpa kacamata pun masih bisa. Kemudian masih ingatannya, walaupun pendengaran agak kurang. Tetapi ketika sudah jalan bersama-sama dengan kakak saya melihat seperti robot. Maka tergeraklah hati saya untuk membawa ibu saya itu, untuk berharap siapa tahu ketika diterapi, diobati, bisa nanti sembuh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelumnya saya tidak membayangkan ini mungkin terjadi. Karena bagaimana mungkin Romo membawa ibunya, keluarganya bersama dengan dia.
Tetapi rupanya ketika di Solo saya mendengar ada ibu dari seorang Romo yang sakit, bahkan tidak bisa bangun. Kemudian dia oleh kongregasinya diberi perawat untuk merawat hidup hariannya. Kami yang tidak bisa merawat, membeli perawat atau mengundang perawat, saya sendiri yang merawat. Kemudian akan saya coba untuk menemani. Walaupun kadang pergulatan saya dengan kesabaran. Karena ibu sudah mulai sepuh dan jalannya sudah cik, 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 cik. Nah, ini yang kadang-kadang membuat saya menjadi pusing. Dan kadang-kadang juga selalu diulang-ulang pertanyaannya. Dan ini yang kemudian saya mohon doa Anda semua untuk bisa merawat ibu saya ini. Dan ketika kita melihat penderitaan orang lain di tengah-tengah masyarakat, walaupun itu bukan saudara kandung, saudara-saudara kita seperti saya dan ibu saya tadi, apakah kita pernah peka, tergerak hati kita untuk melayani mereka, untuk menyapa mereka, untuk memberi waktu kepada mereka yang sungguh-sungguh di depan mata kita menderita dan membutuhkan sapaan dan pertolongan. Salam hula hoop, salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.